Mungkin yang untuk menjelaskan yang pooling itu supaya terlihat maksudnya ada tidak apa ya kesenjangan dalam penggunaan em, premi gitu atau misalnya risk poolingnya yang tidak tepat tidak justru tidak mengutamakan pemerataan mungkin jadinya lebih jelas maksudnya pooling itu apa kali Pak? Ya, justru nanti kita akan masuk dalam setelah tinjauan pustaka kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai eh, ya metode penelitian ya. Ini kan masuk ke sub 1A. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Nah, ini dalam tinjauan pustaka harus memang jelas betul ya. Misalnya tadi kita dalam konteks BPJS Kesehatan ya, itu harus dilihat risiko-risiko pooling BPJS Kesehatan itu tidak apa ya, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini yang skenario yang buruk yang kita bayangkan ya. Ada yang baik juga, tapi ada yang buruk ya. Misalnya di satu daerah lengkap sampai ke operasi mahal-mahal, bedah jantung dan segalanya ya. Ini kan kelompok mereka yang punya risiko tinggi ya, dan mereka sadar, mereka mau nggak masuk ke sistem non PBI tadi dengan bayar Rp50.000 misalnya, kan murah toh. Ya, apalagi sekarang dengan untuk orang kelas menengah dan atas sudah banyak juga asuransi indemnity yang selain ini misalnya Allianz atau Prudential itu bisa memberikan eh, ganti untuk masuk VIP Rp1 juta misalnya sehari plus maksimum 60 hari plus operasi 10 juta misalnya. Kan dikombinasi dengan ini kan bisa loh. Dan itu memang cukup mahal. Tapi kalau Rp300.000 itu kelas menengah mampu. Jadi kelas menengah, kelas atas itu beli yang itu plus masuk ke non PBI. Nah, ini yang nanti kita akan melihat apakah terjadi kelompok-kelompok yang high risk nih, yang masuk dalam pooling BPJS ini. Bisa dipaham ya. Tapi kalau di pajak kan, pooling pajak kan yang bayarkan orang kaya tuh kalau pajak biasanya. Pajak progresif ya lebih 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 banyak orang kaya yang bayar. Nah ini, ya. Di dalam pooling itu nanti tujuannya kita melakukan pengelompokan gitu ya, Prof. Yang di mana apa nama apa mana kelompok mana yang akan menggunakan klaim itu lebih banyak gitu. Jadi kita pooling-poolingkan itu mungkin nanti kemudian eh, caranya untuk melakukan hal ini yang kita pikirkan bagaimana metode untuk mengelompokkan ini ya, Prof. Iya jadinya bayangan saya mungkin nanti ada data penggunaan layanan kesehatan terus harus distratifikasi lagi yang memakai itu satu yang PBI terus kedua non PBI dengan menambah apa tadi Pak yang asuransi premi sendiri gitu kan dan ini mana yang lebih besar gitu harusnya jadinya kalau yang dia non PBI premi bayar sendiri memakai lebih banyak rawat inap yang mahal dengan teknologi kesehatan yang mahal itu berarti poolingnya lebih skewed atau condong ke arah orang-orang kaya gitu kan ke arah yang non PBI jadinya tidak tepat sasaran sih apalagi kalau utilisasi kesehatan yang mahal itu ada hanya di Jawa misalnya. Tapi di daerah rural itu klaimnya jauh lebih kecil karena yang bisa di cover seperti tadi kata Pak Laksono cuman yang murah-murah karena teknologinya memang tidak ada gitu. Gitu ya Pak. Ini yang kita perlu untuk bikin tujuan pustaka lebih mendalam ya. Sekali lagi ini nanti kita akan masuk ke sub penelitiannya, tapi ini konsep yang memang sangat penting dan ini menggunakan konsep yang sekali lagi dipakai di internasional ya. Jadi kita bisa membuat paper tentang hal ini. Dan nanti juga kita lihat pada jam kerja yang ada itu bagaimana pooling tadi listnya itu. Jangan-jangan nanti yang pakai hanya orang kaya juga bisa terjadi. Kalau orang kaya bisa masuk ya, ya ini ya. Ya. Apa?
Iya, iya, dia karena boleh naik kelas boleh. Dan ini memang risiko dari menjadi single payer ya, karena di beberapa negara, ternyata seperti di Thailand pun itu masih ada skema, ya, tiga skema yang berbeda-beda. Nah, apa? Iya, karena itu untuk menghindari pooling yang tidak adil tadi ya, ya. Iya, iya. Nah, memang nanti dalam dalam studi kebijakan ini nanti juga bisa jadi ya, BPJS satu ya, tapi di dalamnya ada berapa versi pooling nanti. Mungkin mungkin nanti ya seperti itu ya. Kita masih belum tahu secara persisnya bagaimana. Yang nanti akan kita lihat. Justru inilah nanti gini Bu, coba kita mungkin masuk masuk aja ke sub penelitian ya. Coba karena waktunya juga ya. Coba kita masuk ke sub penelitian satu dulu ya. Satu yang satu dulu ya, satu satu.